Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin. Kualifikasi Piala Asia U20 tinggal sebentar lagi dan kita bagaimana melihat peluang Indonesia untuk maju dari kualifikasi ini maju ke Piala Asianya nanti. Bro Ipung, Betul. menurut Bro Ipung bagaimana nih peluang Indonesia lolos dari fase grup ini? Ya, di grup ini Indonesia kan tergabung bersama Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Mhm, Kalau Timor Leste dengan Vietnam kita tentu satu region ya di mhm, bawah AFF dan pertemuan antara kedua tim tentu sudah sering dilakukan ketimbang kita bertemu dengan Hong Kong yang berasal dari zona Asia Timur ya gitu loh. betul. Mhm, Nah, kalau kita berangkat pada pengalaman melawan Vietnam dengan Timor Leste, mhm, saya rasa mungkin untuk Timor Leste ya, mhm, mungkin saat ini bisa kita ini ya kita atasi gitu loh. mhm, mhm, Kemudian kalau kita juga melihat kemudian perimbangannya dengan Hong Kong katakanlah ya, mhm, saya melihat pada posisi di mana Indonesia lebih punya peluang menang ya lebih besar ya. mhm, Timor Leste saya anggap Indonesia punya peluang lebih besar. mhm. Melawan Hong Kong saya anggap juga Indonesia akan punya peluang lebih besar. Walaupun kita tahu bahwa pemain-pemain Hong Kong ini juga banyak dari pemain-pemain yang punya darah bule, gitu, katakanlah gitu ya. Jadi tidak Mhm, heran kalau pemain Hong Kong nanti namanya nama Inggris, posturnya juga postur Inggris gitu loh bro. mhm, mhm, Tapi itu tidak bukan jaminan bahwa tim under 20-nya Hong Kong itu juga ini ya menjadi tim yang dominan. Tidak. mhm, mhm, Justru saya melihat bahwa Hong Kong kalau kita bicara mengenai prestasi di senior, mhm. saya rasa Indonesia lebih sering ini ya, lebih sering bisa memenangkan pertandingan kalau melawan Hong Kong. Oh Apakah gitu. ini juga bisa tercermin pada di level usia under 20? Saya Mhm, rasa sih dengan bagaimana penampilan Indonesia di Piala AFF kemarin under 19 itu kan juga Indonesia bukan tim yang ini ya, bukan tim yang ece-ece. mhm, Artinya Indonesia tidak pernah kalah dalam event tersebut gitu mhm. loh. Hanya karena faktor Permainan. sesuatu lah. Itu yang membuat Indonesia tidak bisa melangkah lebih jauh. Ya. Walaupun kita lihat bagaimana produktivitas gol Indonesia begitu bagus, kemudian apa namanya aliran pertahanan Indonesia, jalur jalur pertahanan Indonesia juga terorganisasi dengan baik, Mhm, itu juga akan menunjukkan bahwa peran Sintayong untuk bisa mengupgrade anak-anak mhm, muda ini itu udah mulai terasa gitu loh. Jadi mhm, anak-anak muda kita udah mulai bisa bermain dengan organize gitu loh. mhm. Dan Ya. saya rasa kalau melawan Hong Kong pun juga Indonesia masih punya peluang. Tinggal kita melangkah lebih jauh ya tentu dengan Vietnam. Ini Mhm, satu-satunya tim yang mungkin bisa menjadi ganjalan Indonesia gitu mhm, loh. mhm. Walaupun kita tahu saat ini kalau kita melihat di under 20 yang kemarin dari under 19 ya, sepertinya kan juga timnas Vietnam juga tidak bisa ini ya, tidak bisa menganggap bahwa mereka lebih lebih dominan ketimbang timnas Mhm, Indonesia. mhm, Uh, karena ada respek yang berbeda di under 20-nya Vietnam terhadap mhm, komposisi pemain di under 20-nya Indonesia. mhm, Apalagi juga melihat bagaimana tampilan Indonesia di Piala AFF. Kemudian apakah imbas dari Indonesia juara di AFF under 16 itu juga punya pengaruh terhadap penampilan di under 19 di under 20 nanti. Itu juga kan akan membawa aura-aura yang berbeda dari mhm. penampilan Indonesia di under 20 nanti. Jadi saya pikir dengan Vietnam pun juga dengan kita juga punya advantage sebagai tuan rumah, Ya, rasanya kita akan bisa menjadi juara grup gitu loh ya, bro. ya. Tentu ini sebagai tuan rumah pasti penontonnya juga akan gila lagi ya dalam tanda petik. Betul. Gila seperti ya kemarin di AFF ya. Oh ya, Iya. benar. Hong Kong ini kan tidak teruji ya di level U19-nya karena di mereka di Asia Timur tidak ada laga antar junior ya di sana. Betul. Sehingga saya kira memang di Mm-mm. U19 U20-nya mereka tidak akan sekuat Indonesia di mana Indonesia memang sudah terlatih atau terbiasa berlaga satu sama lain seperti Betul. misalnya di AFF. Betul bro. Oke. Jadi salah satu keuntungan ya, keuntungan kita masih bernaung di zona AFF adalah di zona AFF itu masih ada kompetisi antar kelompok usia.
Under 16 dan Under 19. Sementara di Asia Timur itu tidak ada kompetisinya untuk Under 19 dan Under 16 gitu loh. Jadi untuk Asia Timur hanya mengandalkan pada AFC gitu loh. AFC Cup Under 20 gitu loh. Nah, jadi kematangan dalam hal permainan karena kita sudah pernah diuji dalam sebuah kompetisi gitu loh yang melibatkan negara-negara lain, itu juga kan akan membawa pengalaman-pengalaman yang berbeda. Jadi betul yang Bro Eri bilang bahwa ada keuntungan bahwa Indonesia pernah berkompetisi di AFF gitu loh Bro. Bro, ini kan kalau misalkan dengan Vietnam ini kan biasanya ya musuh bebuyutan lah untuk sementara ini. Indonesia kemungkinan menang tinggi tapi juga bisa berakhir juga dengan seri seperti halnya di AFF kemarin. Nah kalau misalnya seri kan berarti ujungnya adalah agresivitas gol yang akan menentukan. Betul. Kans untuk menjadi juara grup besar tidak buat Indonesia? Saya sih melihat dengan dukungan penonton ya, dengan dukungan penonton, kemudian dengan formasi pemain-pemain yang berasal dari Under 19 kemarin, itu saya rasa Indonesia sangat punya peluang untuk menjadi juara grup gitu loh. Kalaupun nanti diakhiri dengan melihat pada agregat gol, saya lihat bahwa pada saat melawan Timor Leste dan melawan Hong Kong ini adalah kunci gitu loh Bro. Kunci bagaimana Indonesia apakah bisa mengamankan jalur juara grup atau tidak gitu loh Bro. Kalau memang masih ditentukan oleh laga terakhir, katakanlah bukan laga terakhir, artinya laga melawan Vietnam yang paling krusial, yaitu Indonesia harus menang gitu loh. Ya, harus menang. Kira bisa harus menang ya, harus menang. Betul. Oke Sobat Bola Indonesia, menurut Sobat sendiri, yakin nggak Indonesia menjadi juara grup di kualifikasi nanti? Apalagi Indonesia bermain di dalam negeri sendiri ya, sebagai tuan rumah. Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu video kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Oke, thank you Bro.